Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang pengujian hipotesis. Hipotesis statistik merupakan pernyataan sementara tentang satu populasi atau lebih. Dalam statistika, pengujian hipotesis merupakan bagian terpenting untuk mengambil keputusan. Dengan melakukan pengujian hipotesis, seseorang peneliti akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan menyatakan penolakan atau penerimaan terhadap hipotesis. Kebenaran hipotesis secara pasti tidak pernah diketahui kecuali jika dilakukan pengamatan terhadap seluruh anggota populasi. Untuk melakukan hal ini sangatlah tidak efisien, apalagi bila ukuran populasi sangatlah besar. Penarikan sejumlah sampel acak dari suatu populasi diamati karakteristiknya dan kemudian dibandingkan dengan hipotesis yang diajukan merupakan suatu langkah melakukan uji hipotesis. Apabila sampel acak ini memberikan indikasi yang mendukung hipotesis yang diajukan, maka hipotesis tersebut diterima. Sedangkan bila sampel acak itu memberikan indikasi yang bertentangan dengan hipotesis yang diajukan, maka hipotesis tersebut ditolak. Dalam pengujian hipotesis, ada dua jenis tipe kesalahan, yaitu kesalahan jenis 1 dan kesalahan jenis kedua. Kesalahan jenis 1 adalah kesalahan yang terjadi akibat menolak H0 padahal H0 benar. Sedangkan kesalahan jenis 2 adalah kesalahan yang terjadi akibat menerima H0 padahal H1 benar. Sedangkan ringkasan tabel dari dua jenis tipe kesalahan tersebut kita gambarkan sebagai berikut. Suatu hipotesis statistik yang alternatifnya bersifat satu arah dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama adalah H0, yaitu mu sama dengan mu 0, atau H1 mu lebih dari mu 0. Atau nanti kalau ketemu yang keduanya yaitu mu kurang dari mu 0. Nah, itu disebut dengan uji satu arah. Nah, sedangkan uji hipotesis statistik yang alternatifnya bersifat dua arah, maka H1-nya itu adalah mu tidak sama dengan mu 0. Maka biasa disebut dengan uji dua arah. Nah, H0 selalu ditulis dengan tanda kesamaan sehingga menspesifikasikan suatu nilai tunggal. Dengan cara ini peluang melakukan galat jenis 1 dapat dikendalikan. Kemudian untuk membuat pengujian hipotesis itu ada beberapa langkah. Yang pertama adalah menyatakan hipotesis 0 atau H0, yaitu H0 ya sama dengan hipotesis itu sama. Kemudian yang kedua adalah pilihan hipotesis alternatif H1 yang sesuai. Kemudian yang ketiga adalah tentukan taraf nyata atau biasa dilambangkan dengan alfa. Kemudian yang keempat adalah pilih statistik uji yang sesuai dan tentukan wilayah kritisnya. Ini nanti kita juga akan menggambar ya. Kemudian yang kelima adalah hitung nilai statistik uji berdasarkan data sampel. Dan yang keenam adalah ambil keputusan. Kemudian keputusannya apakah yang pertama H0 ditolak bila nilai statistik uji terletak pada wilayah kritis, atau yang kedua yaitu diterimanya H0 bila statistik uji jatuh di luar wilayah statistik. Nah, untuk lebih jelas lagi nanti kita akan masuk ke dalam contoh soal. Kita masuk ke pengujian hipotesis rata-rata. Yang pertama adalah uji rata-rata.
Ini ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sampel yang besar, yaitu sampel N lebih dari 30 dengan rumus Z sama dengan rata-rata hitung, kemudian dikurang dengan hipotesis, kemudian dibagi standar deviasi, kemudian dibagi dengan akar dari jumlah sampel atau jumlah data. Kemudian kita juga akan mencari sampel kecil, yaitu sampelnya atau datanya itu kurang dari 30 ya, kurang atau sama dengan 30, maka kita gunakan rumus T sama dengan rata-rata hitung dikurang hipotesis, kemudian dibagi standar deviasi, dibagi akar jumlah sampel atau jumlah data. Kemudian apabila kita menggunakan T, maka dia menggunakan derajat kebebasan dengan rumus N dikurang 1. Baik, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama adalah plat baja yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan industri besi baja memiliki rata-rata panjang 80 cm dengan deviasi standar 7 cm. Sesudah berselang 3 tahun, teknisi perusahaan meragukan hipotesis tentang rata-rata panjang plat baja tersebut. Guna meyakinkan kebenaran hipotesis tersebut, sebuah sampel random sebesar 100 unit plat baja dipilih dari populasi tersebut. Hasil pengukuran panjang rata-rata ternyata sebesar 83 cm. Teknisi masih percaya bahwa deviasi standar tetap tidak berubah. Apakah ada alasan guna meragukan bahwa rata-rata panjang plat baja yang dihasilkan pabrik tersebut itu tidak sama dengan 80 cm? Maka bagaimana kesimpulannya dengan alfanya adalah sebesar 0,05%. Nah, kemudian kita jawab ya. Yang pertama adalah langkah-langkah pengujian hipotesisnya. Yang pertama adalah menyatakan hipotesis 0 atau H0, yaitu H0 V sama dengan V0. Yang pertama kita tentukan apakah ini menggunakan dua arah atau satu arah. Kemudian apakah ini sampel besar atau sampel kecil ya. Nah, maka kita lihat nih sampelnya, apakah sampel besar atau sampel kecil. Kemudian apakah ini satu arah atau dua arah. Nah, gitu ya. Nah, kita baca lagi soalnya nih. Plat baja yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan industri besi baja memiliki rata-rata panjangnya adalah 80. Maka kawan-kawan tulis 80 ini adalah V-nya atau hipotesisnya. Kemudian dengan deviasi standarnya yaitu 7 cm. Kemudian rata-ratanya itu adalah ya, coba lihat. Sudah selang 3 tahun teknis berusaha meragukan hipotesis tentang rata-rata panjang plat baja tersebut. Guna meyakinkan kebenaran hipotesis tersebut, sebuah sampel random sebesar 100 unit. Nah ya, berarti datanya atau apa ya? Sampelnya yaitu sebanyak atau N-nya itu sebanyak 100 unit. 100 unit plat baja dipilih dari populasi tersebut. Hasil pengukuran panjang rata-rata ternyata sebesar 83. Nah, berarti 83 ini adalah rata-rata ya. Kita lihat di garis bawahi yaitu plat baja dipilih. Hasil pengukuran panjang rata-rata. Jadi dia adalah dimasukkan ke dalam rata-rata hitungnya. Rata-rata hitungnya berarti 83. Kemudian data yang terakhir yaitu yang kita dapat adalah alfa ya. Alfanya yaitu sebesar 0,05. Nah, pertanyaannya kan ini apakah ada alasan guna meragukan bahwa rata-rata panjang plat baja yang dihasilkan pabrik tersebut itu tidak sama dengan 80 cm. Nah, gimana simpulannya ya? Jadi kita tentukan nih apakah
dia itu lebih atau kurang, ya. Berarti dia menggunakan dua arah, ya. Nah, maka kita masuk ke tadi kita udah diketahuinya, ya, kita diketahui yaitu dapatlah S sama dengan 7 cm, kemudian V-nya ada 80 cm, kemudian rata-rata hitungnya ada 83, kemudian N-nya atau datanya yaitu 100, kemudian alfanya itu adalah 0,05, dan dikarenakan datanya adalah lebih dari 100, maka kita gunakan sampel besar, yaitu N lebih dari 30, maka kita menggunakan tabel Z. Oke? Mari kita jawab. Yang pertama adalah ini karena uji dua rata-rata, ya, uji dua arah, maka kita tulis uji dua arah. Kemudian H0-nya yaitu V sama dengan 80 cm, berarti rata-rata panjang plat baja tidak berubah atau masih 80 cm. Nah, kemudian H1, bila mana V itu tidak sama dengan 80 cm, berarti rata-rata panjang plat baja tidak sama dengan 80 cm. Artinya sudah mengalami perubahan. Ya, ini adalah langkah yang pertama, kita menentukan hipotesisnya dahulu, oke? Kemudian langkah kedua sudah juga dijawab di langkah yang pertama, ya, yaitu menentukan H1. Nah, kemudian kita tentukanlah yang langkah ketiga, yaitu tentukan taraf nyata atau alfanya, ya. Alfanya ditentukan di sini adalah sebesar 0,5 atau 5%, ya. Nah, maka kita menggunakan tabel Z. Nah, kita hadirkan tabel Z, ya. Tabel Z. Untuk menentukan Z tabelnya, kita cari dulu nih. Kita cari Z alfa dibagi 2. Karena rata-rata, ya. Karena ini adalah dua arah, maka rumusnya adalah Z alfa dibagi 2, ya. Yaitu rumusnya adalah 50% dikurang dengan alfa dibagi 2. Ya, sama dengan 0,50 atau 50% itu dikurang dengan 0,05 yaitu alfanya, kemudian dibagi dengan 2, dan hasilnya adalah 0,4750. Nah, kita mencari hasil 0,4750 ini di tabel Z, ya. Nah, perhatikan untuk membaca tabel Z, ya. Nah, tabel Z-nya kan adalah 0,4750. Nah, kita cari nih, ya. Kita cari dari 0,4750, ya. Posisinya di belah mana, ya? Coba lihat nih, ya. Nah, di sini hasilnya, ya. Di hasilnya di sini, maka kita lihat nih cara penulisannya. Berarti sebelah kiri yaitu 1,9, ya, dari deretan sebelah kiri 1,9, kemudian kita tarik ke atas yaitu 0,06. Nah, maka hasilnya adalah, ya, kita tulis 1,9 itu ditambah dengan 0,06. Maka hasil Z-nya, Z tabelnya itu adalah 1,96. Oke, ya, kembali ke langkah-langkah pengujian hipotesisnya. Yang pertama kita sudah lakukan, yang nyata H0-nya. Kemudian yang keduanya juga sudah. Kemudian yang ketiganya tadi barusan, dan sekarang kita pilih, ya, yaitu jalan langkah yang keempat, pilih statistik uji yang sesuai. Nah, ini karena kita menggunakan sampel besar, maka kita gunakan Z, ya, rumus tabel Z-nya, ya, Z hitung, ya. Kita masuk ke Z hitung. Ya, berarti rumusnya adalah Z sama dengan X rata-rata hitung, kemudian dikurang dengan mu, kemudian dibagi deviasi standar, kemudian dibagi dengan N, akar N, ya. Nah, kita udah dapat, ya, yaitu 83 dikurang 30, kemudian dibagi dengan 7, dibagi dengan akar 100, ya.
Nah, 83 dikurang 80 adalah 3. Kemudian akar dari 100 adalah 10, kita sederhanakan dulu. Kemudian barulah ya, kalau langsung pun juga boleh ya. Maka atau 7 dibagi 10 juga boleh ya. Nah, maka hasilnya adalah 4,2857. Nah, ini adalah Z hitung. Nah, nanti kita bandingkan setelah ini ya. Nah, kita masuk ke langkah berikutnya. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu hitung nilai statistik uji berdasarkan data sampel. Ya, karena tadi udah yang pertama Z tabel sudah, Z hitung juga sudah, maka kita ambil keputusan, yaitu kita bandingkan antara kedua Z. Ya, yang pertama adalah Z hitung yaitu sebesar 4,2857, kemudian Z tabelnya adalah 1,96. Berarti H0-nya ditolak dan H1-nya diterima ya, karena Z hitungnya itu lebih dari Z tabel. Artinya Z hitung itu berada di luar Z tabel. Nanti kita gambarkan menggunakan gambar diagram ya. Nah, kesimpulannya adalah rata-rata panjang plat baja sudah mengalami perubahan tidak lagi 80 cm. Nah, ya. Jadi sampai di sini ya untuk penyelesaian uji dua arah. Nah, untuk lebih mudah menggunakan ini ya, kita gunakan diagram ya. Nah, ini dia contoh dari nomor 1 ya, kita buat diagramnya seperti ini. Ya, karena dua arah ya, maka tabel Z-nya yaitu kita tulis di dua arah. Yang pertama adalah 1,96 yang positif. Kemudian yang kedua adalah 1,9 yang negatif sebelah kiri. Nah, karena kita membandingkan keduanya, ya, yaitu apakah H0 diterima atau H1-nya yang diterima. Nah, kita bandingkan tabel Z dengan tabel hitung. Nah, tabel hitungnya itu berada di 4,285. Berarti itu terletak di luar ya, di luar atau terletak di H1. Nah, maka apabila terletak di H1, maka yang diterima adalah H1. Sedangkan H0-nya berarti itu ditolak. Sebaliknya, bila hasilnya itu kurang dari 1,96 atau dia berada di dalam di dalam 1,96 dan min 1,96, maka artinya H0-nya itu yang diterima. Nah, tapi persoalannya yang jadi persoalan sekarang adalah H1-nya itu diterima ya, bukan H0-nya. Maka dengan demikian kesimpulan akhirnya itu maka disimpulkan bahwa rata-rata panjang ya, berarti kan kembali lagi ke langkah yang pertama, yaitu H1-nya diterima, artinya kita lihat hipotesisnya, berarti rata-rata panjang plat baja tidak sama dengan 80 cm gitu ya. Mudah-mudahan paham nih ya. Nah, untuk soal yang pertama.